Saya ini lebih senang tidak beragama, tapi saya lebih senang mencintai Tuhan daripada kamu punya agama tapi tidak mengerti tentang isinya Tuhan. Sekali lagi, saya menantang kalian para ulama, habaib, maupun ustadz atau gus-gus yang mengatakan bahwa sesajen syirik, tunjukkan kesirikan. Itu versi agama kalian, beda dengan agama-agama yang lain. Jadi hormati tradisi budaya orang lain, keyakinan orang lain. Jangan dibenturkan dengan agama kalian. Agama kalian itu agama apa? Yakini yang kalian yakini, jangan uri-uri yang diyakini orang lain. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Saya tidak menyatakan membenci agama kalian, enggak. Saya enggak. Karena beda orang, beda persepsi. Yang saya lawan adalah para ulama, para kiai yang mengatakan bahwa ini syirik. Jangan bawa bahasa-bahasa itu di bumi pertiwi ini. Syirik itu versi kalian. Bagaimana ketika zaman dahulu leluhur kita sebelum agama kalian masuk tidak menggunakan sesajian seperti ini? Hah? Mikir, Gus, kiai dobol, ustaz dobol. Saya katakan ini untuk para kiai yang mengatakan syirik sekali lagi. Tapi banyak ulama dan kiai yang mendukung ini. Dan saya berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu. Bagimbal dan putra-putra Kalimantan. Ini Gus Sofyan hadir kembali, Mbah. Tapi kali ini, Mbah, kehadiran Gus Sofyan menanggapi tantangan Bagimbal. Oleh karena itu, buat sahabatku dan semuanya yang menonton di channel Gus Intip, gerakan untuk sesama inspirasi kreatif, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Ditunggu ya. Jangan sampai lupa, tonton sampai dengan selesai supaya tidak salah paham. Oke, jangan kemana-mana, tetap ikuti channel Gus Intip, inspirasi kreatif. Rahayu, rahayu, rahayu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Masulutoti Uhudubin Al-Fisolati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Intip yang saya hormati dan saya muliakan, terlebih dahulu mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana senantiasa kita bersyukur atas ridhonya sehingga kita bisa berjumpa kembali. Tidak ketinggalan sholawat serta salam kita tunjukkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Sahabatku yang saya muliakan dan sahabatku semuanya, kaum muslim di mana saja berada, muslimin dan juga muslimat tentunya. Dan juga sahabatku-sahabatku semua, para budayawan, budayawati yang ada di Nusantara yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang saya hormati. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di sini dan kita akan membahas segmen tentang Mbah Gimbal Sang Putra Alam. Namun sebelum saya membahas segmen Mbah Gimbal yang menantang para habaib, menantang para ulama dan menantang para gus, alangkah baiknya kita simak dulu video yang satu ini yang lagi viral, yaitu Mbah Gimbal Sang Putra Alam menantang putra-putra Kalimantan. Yuk kita simak dan kita saksikan videonya. Saat ini bumi Borneo, Kalimantan menjadi lautan warna merah dengan putra-putranya daerah yang membara karena semangat yang luar biasa. Dan saya Mbah Gimbal tidak pernah takut dengan putra-putra daerah Kalimantan. Apa yang saya takutkan dengan mereka?
Tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena suku-suku putra-putra daerah Kalimantan itu ramah-ramah, baik-baik. Yang perempuan cantik-cantik, kulitnya putih bersih. Dan mereka bisa menerima siapa saja yang berlaku sopan dan menghargai atas mereka. Ini apa yang ditakutkan. Jadi oleh sebab itu, saya Mbah Gimbal menantang putra-putra daerah Kalimantan dimanapun berada. Menantang untuk mencari orang-orang yang menistakan Kalimantan, yang dianggap sebagai sarangnya setan, tempat pembuangan anak jin, sarangnya kuntilanak, sarangnya genderuwo. Orang tersebut dengan kroni-kroninya harus segera ditangkap. Saya Mbah Gimbal sang putra alam bangga dengan putra-putra Borneo yang bersatu. Ini harus menjadi contoh tolak ukur semua daerah-daerah. Ketika daerah kalian, harga diri kalian diinjak-injak oleh sengkuni-sengkuni yang sembunyi di balik kedok partainya, sembunyi di balik topeng-topeng agama, harus kita sisir, harus kita lenyapkan dari bumi pertiwi ini. Karena NKRI harus jaya. Pancasila harus berdiri kembali tegak. Sahabatku, itulah tadi video Mbah Gimbal yang menantang pemuda-pemuda Kalimantan. Ya, kali ini Gus Sofyan hadir kembali untuk menjawab tantangan Mbah Gimbal yang menantang para kiai, para gus, para ulama, para habaib yang menyatakan sesajen itu syirik. Oke Mbah, saya tertantang Mbah untuk jawab semua itu. Karena banyak teman-teman dari netizen, teman-teman dari komentator yang bertanya-tanya tentang masalah hal tersebut. Jadi ada yang mengatakan Mbah Gimbal itu orang tidak beragama, Mbah Gimbal itu orang kafir dan sebagainya. Nah ini nih, sebenarnya teman-teman dari sahabat intip semuanya yang nonton di channel Gus itu banyak sekali yang salah mengartikan dari perkataan Mbah Gimbal. Tapi gak apa Mbah, wong itu namanya netizen, netizen bebas saja untuk berkomentar gitu tentunya. Oke sahabatku semuanya, di sini Gus Sofyan akan menjawab tantangan Mbah Gimbal kali ini. Ya, Mbah Gimbal menantang para habaib, Mbah Gimbal menantang para kiai, dan Mbah Gimbal menantang para gus, dan kebetulan saya seorang gus dan saya tertantang untuk menjawab semua itu. Meskipun versi-versi kiai yang lain, versi-versi gus yang lain menyatakan hal yang hampir sama, tapi kali ini Gus Sofyan juga akan menjawab tantangan daripada Mbah Gimbal sang putra alam. Oke sahabatku, saya akan menjawab tantangan Mbah Gimbal. Mbah, kalau Mbah Gimbal menanyakan sesajen itu syirik menurut versi agama saya, benar Mbah, tapi juga bisa tidak benar. No. Kenapa saya katakan benar dan bisa tidak benar? Yang namanya syirik itu perbuatan orang yang menyekutukan Tuhan atau menyekutukan Allah menurut versi agama Islam. Perbuatan. Sedangkan orang yang berbuat syirik namanya musyrik. Orang yang sudah menyembah selain Allah namanya musyrik. Jadi perbuatan syirik itu memang dilarang menurut ajaran Islam, karena Allah sendiri tidak mau diduakan. Gagal sahadatnya kalau berbuat syirik dan tidak diterima amal ibadahnya. Itu Mbah yang namanya syirik. Dan sahabat-sahabat intip semuanya yang nonton di channel Gus Sofyan mungkin bisa paham ya di sini ya. Tantangan Mbah Gimbal itu menantang para kiai-kiai, menantang para gus, menantang para ulama untuk memberikan penjelasan tentang kesyirikan itu sendiri. Bukan menantang untuk keributan. Ya memang gaya Mbah Gimbal seperti itu, boleh. Ya, orangnya unik. Nah, saya suka banget dengan beliau. Saya juga bersahabat dengan beliau karena jiwa kebudayaan, jiwa kepatriotannya, jiwa kenusantarannya luar biasa. Itu Mbah Gimbal. Ya, sahabatku semuanya, itulah jawaban saya kepada Mbah Gimbal. Kategori syirik itu sendiri apa? Nah, syirik gitu loh. Sesajen apakah syirik? Bisa iya, bisa tidak. Tergantung di situ. Nah, kalau kita melihat dari kacamata agama Islam, sajen itu bisa syirik. Karena apa? Karena dia menduakan. Contohnya ya, dia bawa sesajen, taruh di bawah pohon besar, yang menurut keyakinan orang itu
bahwa pohon besar itu ada penunggunya yang bisa memberikan solusi kehidupannya, permasalahannya. Mungkin dia banyak utang, mungkin dia nggak kaya-kaya. Hai pohon yang besar, saya datang ke sini, saya mohon pohon besar yang ada penunggunya ini untuk mengabulkan hajat saya. Ya itu yang namanya syirik, karena menyembah selain. Tapi kategori ini khusus orang Islam yang melakukan. Kalau orang Islam yang melakukan seperti itu, perbuatan itu dikatakan syirik. Itu loh. Jadi kalau yang melakukan itu bukan orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, ya memang kepercayaan mereka seperti itu. Jadi nggak bisa dikatakan syirik. Paham ya di situ ya. Jadi syirik itu khusus orang Islam. Jadi nggak usah dimasalahkan, para kiai kesinggung, para habib kesinggung, Gus kesinggung, langsung nantang, Mbah, oke Mbah, kamu sombong Mbah, dan sebagainya. Maaf ya ini para Gus yang kemarin ini saya cuma menyampaikan segmennya. Itu seperti itu. Sebenarnya nggak perlu kesinggung sebenarnya. Kita malah justru terima kasih sekali dengan Mbah Gimbal membuat statement, membuat satu konten yang seperti itu. Akhirnya tergugah pikiran para habaib, tergugah para Gus, para kiai untuk menyampaikan dakwahnya. Jadi bangga dengan seperti ini, seperti kemarin timbul ada penendangan sesajen. Akhirnya kreatif semua, para kiai bangkit, para budayawan bangkit, menjawab semua itu loh. Akhirnya viral. Jadi kalau menurut Gus Sofyan malah yang nendang itu jadikan duta sajen aja. Karena dengan menendang sajen akhirnya viral, semua orang berpikir, wah ini syirik. Akhirnya muncul. Padahal kesirikan mungkin setiap hari dilakukan. Ya enggak. Saya Gus Sofyan orang Muslim, tapi saya juga menghargai tradisi, kebiasaan, adat istiadat dan agama lain yang bukan Islam, yang melakukan kesirikan menurut Islam. Tapi kalau yang melakukan bukan orang Islam, ya nggak apa-apa. Menurut mereka lah. Nanti menurut Allah gimana? Menurut Allah beda lagi. Itu nanti ada hisabnya sendiri. Begitu loh. Paham ya sahabat tuh? Itu seperti itu. Oke, itu jawaban dari Gus Sofyan seperti itu. Dan untuk tantangan buat Mbah Gimbal nih. Saya menantang Mbah Gimbal. Mbah, yuk. Sekarang Mbah, supaya tidak pada bingung, orang tidak pada salah pemahaman, coba segmen Mbah Gimbal dalam konten itu dirubah, Mbah, tidak menantang. Berkali-kali, yang pertama itu Mbah Gimbal menantang Habib Rizik. Kedua, Mbah Gimbal menantang Mbak Yu. Mbah Gimbal menantang para kiai, para Gus, para habaib. Ya ini yang jadinya malah kisruh, Mbah. Coba dirubah, Mbah, segmennya. Kata kuncinya dirubah. Mbah Gimbal ngajak damai. Mbah Gimbal ngajak ngopi bareng. Wah, keren banget. Karena juga sama kopi. Itu Mbah Gimbal ngajak ngopi bareng. Para kiai enak, Mbak. Ya, nanti lucu, jadi orang pikir Mbah Gimbal ngopi nih. Ya, gitu, Mbak. Oke, ya, Mbak. Mohon maaf ya, Mbak. Mungkin kurang sopan saya pada Mbah Gimbal ini sebagai untuk konten, Mbak. Jadi untuk menyampaikan supaya teman-teman semuanya para penggemar Mbah Gimbal, Gimbal mania itu bisa ngerti dan paham. Jadi kita di Indonesia intinya saling menghargai sesama, itu intinya. Jadi tantangan lagi yang terakhir, saya menantang pemuda-pemuda Kalimantan. Nah ini pemuda Kalimantan saya tantang langsung untuk berbuat kebaikan dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah ini yang penting buat pemuda Kalimantan yang dinamakan kelompok merah ya ini. Ya. Seperti saya, ini Gus Sofyan sekarang juga pakai baju merah, berarti mendukung sahabat-sahabat Kalimantan yang ada di Kalimantan Tengah dan juga suku-suku Dayak khususnya. Ya, saya dukung sekali karena Anda komitmen banget untuk membela daerah kalian yang dihina oleh orang. Membela suatu daerah sama saja membela harga diri dan nusa serta bangsa. Jadi harga diri bangsa diinjak-injak orang lain, maka kita tidak terima, itu harus diperjuangkan karena harga diri. Ya, itu. Jadi saya menantang sekali lagi buat pemuda-pemuda Kalimantan, perjuangkan daerahmu. Ya, perjuangkan daerahmu, perjuangkan bangsa dan negara. Mari kita tegakkan keadilan dan kedamaian bersama. Itu yang tantangan buat sahabatku yang ada di Kalimantan. Dan buat sahabatku semuanya, sahabatku Sintip, sahabat Mbah Gimbal mania, di mana saja berada, yuk kita bareng-bareng di sini. Dukun, kita dukun bersama, duduk sama rukun. Oke, sahabatku semuanya, sahabat Intip di mana saya berada. Untuk para kiai yang saya hormati,
para gus, para habaib, dan juga para alim ulama di mana saja berada. Marilah kita jaga keutuhan NKRI, marilah kita jaga ukhuwah Islamiyah sesama Islam. Jadi kita jaga kerukunan, hubungan sesama Islam, dan juga kita jaga kerukunan sesama manusia, sesama antar umat beragama yang ada di Indonesia. Karena kita hidup di Indonesia, kita harus menjaga keutuhan, persatuan, dan kedamaian Indonesia. Itu yang bisa Gus Sofyan sampaikan kepada kita semuanya. Karena dengan menjaga keutuhan NKRI, maka Indonesia akan hidup damai, tentram, dan bahagia. Tentunya itu. Dari saya Gus Sofyan, apabila ada perkataan, perilaku, maupun segmen yang lain yang membuat sahabatku semuanya merasa tersakiti, sekali lagi Gus Sofyan mohon maaf. Karena Gus Sofyan manusia biasa yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Hanya Allah yang saja yang tahu kebenarannya. Oleh sebab itu, sekali lagi Gus Sofyan mohon maaf. Ya. Dan buat sahabatku semuanya, untuk penutup ini nanti Gus Sofyan akan memberikan suatu hiburan berupa sholawat, namanya sholawat kun fayakun, ya. Ini amalannya para wali tanah Jawa. Jadi beliau para wali mengamalkan sholawat ini. Nanti silakan ditonton, bisa sebagai hiburan, bisa kita ambil barokahnya. Karena sholawat ini kalau diamalkan selama 90 hari, wa insya Allah mendapat ridho Allah, akan menjadi orang yang berwibawa, arif, bijaksana, serta disegani sama semua orang. Ya, inilah fadilah daripada sholawat ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune di situ, nonton video ini sampai selesai. Semoga mendapat ridho Allah dan semoga barokah serta syafaat Rasulullah senantiasa diberikan untuk kita, khususnya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Masulutoti Uhudubin alfi sholatin Abdullah sholli ala Muhammadin Wabarik sholati Makuati wa irodatillahi kun fayakun. Sugih tanpa bondo, aku sedih tanpa aji, aku koso tanpa topo, aku ngurup tanpa bolo, aku menang tanpa ngasorake, aku nrimo mawi pasrah, aku anteng, aku ayep, anteng manteng sugih jendeng. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Maslututi uhudu min alfi sholatin Abdullah sholli ala Muhammadin Wabarik sholati Makuati wa irodatillahi kun fayakun. Kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Aku suki tanpa bondo, aku sedih tanpa aji, aku koso tanpa topo, aku mluruk tanpa polo, aku menang tanpa ngasorake, aku nrimo mawi pasrah, aku anteng, aku ayem,
anteng manteng suke jeneng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin masulul tatihu min alfi sholatin Abdullah sholli ala Muhammadin wa barik sholati mahkuati wa iradatillahi kun fayakun kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Aku sugih tanpa bondo, aku sekti tanpa aji, aku kuasa tanpa tapa, aku ngluruk tanpa polo, aku menang tanpa ngasorake. Aku nrimo mawi pasrah, aku anteng aku ayem, anteng manteng suke jendeng kun fayakun.